Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sekarang ini ada sebuah kampanye untuk mengubah penyebutan hari Minggu menjadi hari Ahad. Terus terang ini mengada-ada. Namun nampaknya cara berpikir sempit seperti ini menggejala beberapa tahun terakhir ini. Minggu dianggap harus diubah karena terlalu berbau Kristen, sementara yang Islami adalah Ahad. Luar biasa kan? Kampanye ini dilakukan melalui media sosial, terutama melalui WhatsApp Group. Beredar viral di platform digital sebuah tulisan berjudul "Kronologis Hilangnya Hari Ahad". Penulisnya anonim, jadi dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas isinya yang serba mengherankan. Saya ulang saja di sini ya apa yang dikatakan di tulisan itu. Di awal tulisan dia bilang, Alkisah sebelum tahun 1960 tak pernah dijumpai nama hari yang bertuliskan Minggu. Selalu tertulis hari Ahad. Begitu juga penanggalan di kalender Tempo dulu tulisnya. Masyarakat Indonesia tidak mengenal sebutan Minggu. Dia pun membual bahwa kalender di Indonesia telah terbiasa dan terbudaya untuk menyebut hari Ahad di dalam setiap pekan. Ini telah berlaku sejak periode yang cukup lama, bahkan telah menjadi ketetapan di dalam bahasa Indonesia. Lalu dia mengajukan serangkaian pertanyaan. Mengapa kini sebutan hari Ahad berubah menjadi hari Minggu? Kelompok dan kekuatan siapakah yang mengubahnya? Apa dasarnya? Saya berhenti dulu ya mengutip tulisannya. Saya harus katakan penulis ini pembohong. Tidak benar kata hari Minggu tidak dikenal sebelum tahun 1960-an. Tidak benar di kampus besar bahasa Indonesia yang benar adalah kata Ahad bukan Minggu. Kalau kita membongkar dokumen-dokumen lama, kita bisa menemukan kata Minggu. Saya melihat misalnya ada kalender tahun 1946 di mana tertera kata Minggu. Jadi kampanye ini didasarkan pada sebuah kebohongan yang nyata. Si pembuat kampanye ini nampaknya ingin sekali semua nama hari di Indonesia merujuk pada bahasa Arab. Sebenarnya sih nama hari dari Senin sampai Sabtu sudah merujuk pada istilah Arab. Senin merujuk pada Al-Itsnain, Selasa merujuk pada Al-Salasa, Rabu merujuk pada Al-Arba'ah, Kamis merujuk pada Al-Khamsatun, Jumat merujuk pada Al-Jumu'ah, dan Sabtu merujuk pada As-Sabat. Jadi ada 6 dari 7 nama hari berasal dari kata Arab. Tapi rupanya si penulis tetap tidak terima. Menurut dia seharusnya semua nama hari ketujuh-tujuhnya berasal dari Arab. Yang bikin dia semakin marah adalah kata minggu itu sendiri berasal dari kata Portugis, yaitu dari kata domingo dari bahasa Latin dies Dominicus yang berarti hari Tuhan kita. Lengkap sudah kemarahannya. Bukan saja kata itu berasal dari bahasa Portugis, maknanya pun menunjukkan minggu adalah hari ibadah umat Kristen. Lebih jauh, si penggagas kampanye menggambarkan bahwa masuknya nama minggu ini dibiayai oleh kekuatan-kekuatan asing. Dikatakan bahwa dengan dana yang cukup besar dari luar Indonesia, dibuatlah monopoli percetakan kalender selama bertahun-tahun di Indonesia. Percetakan dibayar agar menghilangkan kata Ahad untuk diganti dengan minggu. Agar menyebar secara luas, kalender itu pun dibagikan secara gratis atau dijual dengan harga obral. Masyarakat Indonesia pun secara tak sadar akhirnya menerima kata minggu sebagai pengganti kata Ahad. Karena itulah upaya mengembalikan kata Ahad ini, kata si penulis sangat penting untuk dikampanyekan secara luas. Menurut si penulis, kampanye ini sangat penting karena kata Ahad berarti satu. Dengan begitu, ketika umat Islam mendengar kata Ahad, itu akan mengingatkan mereka pada Allah yang satu, yang esa, yang tunggal. Oleh karena itu, kata kampanye itu, mulai sekarang umat Islam harus mengganti kata minggu dengan kata Ahad. Bila 7 hari biasa disebut seminggu, maka itu harus diganti dengan sepekan. Kata minggu harus dihilangkan dari bahasa Indonesia. Itulah isi kampanye yang mereka lancarkan. Terus terang ini menggelikan. Para pemrakarsa dan penggerak kampanye adalah orang-orang yang merasa bahwa Indonesia harus diarabkan atau diislamkan. Politik identitas semacam ini sebenarnya berasal dari rasa rendah diri, rasa kalah.
Karena itu mereka berupaya agar simbol-simbol Islam mendominasi Indonesia. Mereka merasa Islam kalah di segala lini, dari politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Karena itu paling tidak mereka merasa bisa menang dalam simbol-simbol budaya. Ucapan salam haruslah Assalamualaikum. Ulang tahun diganti milad. Hal yang sama terjadi pada cara berpakaian. Mereka memaksa perempuan-perempuan di Indonesia mengenakan jilbab. Jilbab adalah simbol perempuan mukmin, sementara yang tidak berjilbab kafir. Upaya mengubah kata minggu menjadi ahad berada dalam semangat yang sama. Tidak ada yang substantif kalau nanti Islam minggu diganti ahad. Tidak ada yang penting dicapai dengan perubahan itu. Tapi bagi mereka peneguhan identitas Islam harus diperjuangkan. Kalau perlu dengan berbohong. Seperti menuduh kata minggu adalah sebuah kata baru yang diinjeksikan oleh kekuatan-kekuatan asing. Ini semua memang terasa menggelikan. Namun ya begitulah kaum yang tidak menggunakan akal sehat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.